optimisme itu dibangun sambil ada langkah-langkah nyata. Pesannya diiringi dengan policy, diiringi dengan langkah-langkah nyata sehingga menjadi executable change, perubahan yang bisa dieksekusi. Gini Pak, sebenarnya ini kan realistisnya kita Pak ya. Sebenarnya kalau kita mengharapkan ada satu perubahan nih, kita kan harus lihat bahwasanya kita sekarang dalam kondisi tidak baik-baik aja. Selagi kita punya harapan tadi seperti optimisme tadi bahwa kita pasti sampai pada satu tujuan. Karena kalau aku secara pribadi ngelihat kalau ada orang yang misalnya contoh dia cuma dikasih optimisme aja tanpa ada kredibilitas, tanpa ada konsistensi, akhirnya dia cuma kayak dibius aja. Dan justru yang menurutku kayak ini yang dilakukan oleh beberapa pemimpin atau pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Jadi kayak feeding bahwa kita oke, kita baik-baik aja gitu kan ya. Ya kayak di MU misalnya Pak, kayak gitu juga tuh. Mereka bilang kita perlu nunggu, kita santai aja dulu dan segala. Tapi ternyata perubahan itu nggak terjadi misalnya. Selalu percaya proses. Tapi ternyata nggak ada proses yang dilakukan. Jadi kredibilitasnya tuh nggak ada Pak. Sehingga kayak ngomongannya tuh nggak bertanggung jawab gitu Pak. Nah kayak Indonesia sekarang kayak gini nggak sih Pak? Kayak maksudnya? Ya, belum lagi yang lebih parah kalau misalnya di tahap sampai gaslight. Sampai kalau misalnya kita warga nih nggak menunjukkan optimisme, padahal realitanya memang tidak kondusif untuk kayak kasus kabur aja dulu kemarin nih loh Pak. Itu loh. Kan mereka bilang kan gini, sebenarnya nggak ada masalah, kalian aja yang masalah, bukan kami yang masalah gitu. Gelap-gelap apa gitu kayak gitu. Ya, sebetulnya begini. Nomor satu, pengakuan bahwa ada problem. Ya. Dan sambil kita mengatakan bahwa dalam setiap masalah ada jalan keluar. Bukan sesudah masalah ada jalan keluar ya. Yeah. Dalam setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Nah, jadi lalu ada keseriusan untuk mengerjakan. Sehingga orang yakin bahwa kita memang akan serius. Jadi kalau boleh sampaikan jangan juga khawatir mengungkapkan pesan-pesan yang positif, pesan yang optimis. Tapi itu semua adalah bagian dari kerja mencari solusi. Bagian kerja mengerjakan yang benar. Jadi misalnya gini, kalau kita melihat ada problem di bidang pendidikan, kemudian kita mengatakan bahwa kita optimis pendidikan kita akan lebih baik, tapi nggak ada langkahnya. Nah itu dia. Nggak ada langkahnya. Ya nggak, itu namanya statement aja. Optimisme itu dibangun sambil ada langkah-langkah nyata untuk pendidikan kita. Jadi dan memang salah satu masalah paling mendasar untuk bangsa yang sedang berkembang seperti kita, ini masalah pendidikan. Ya, itu benar. Itu paling mendasar. Selama pendidikan kita tidak mendapatkan prioritas yang serius, maka itu akan sulit sekali kita mendapatkan solusi-solusi ini semua. Ya. Jadi nah, pesannya diiringi dengan policy, diiringi dengan langkah-langkah nyata sehingga menjadi executable change, perubahan yang bisa dieksekusi. Ya, contoh kayak gini Pak misalnya ya. Kita ambil contoh nyata banget misalnya. Aku sangat amazed betapa Pak Anies husnudzon sekali gitu maksudnya. Contohnya kan nyata banget misalnya. Terbiasa suudzon ya di sini. Kita kan terbiasa suudzon. Kemarin saya ngobrol sama Raymond Pak. Kita berdua sepakat kita tuh kalau ditanya apakah Indonesia masih punya masa depan, waktu itu bilangnya sangat ragu ya gitu ya. Sangat ragu. Gitu. Nah, terus denger Pak Anies tadi ngomong, kita jadi optimis. Langsung wah ada cahaya gitu Pak. Karena aku ngeliat gini, misalnya contoh kayak pemilu aja kita bicarain Pak. Pemilu itu kan semacam kayak indikasi tentang sehat atau enggaknya satu negara sebenarnya Pak. Satu pemerintahan satu bangsa. Demokrasi. Boleh. Aku ikut pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 dan nggak pernah aku mengikuti pemilu seintensif aku mengikuti pemilu 2024. Karena ada Pak Anies di situ. Terus terang aku well known ketika aku ngobrol kemana-mana bahwa aku tidak pernah lebih intens untuk ngomongin pemilu dan sebenarnya bukan hanya pada orangnya tapi pada sistem apa yang nanti ketika mereka sudah terpilih mereka memimpin dengan itu. Nah, tapi kan kita kan tahu sendiri Pak ya, contoh misalnya ya. Aku pernah ditanya Pak sama timnya Pak Anies.
ada saran nggak terhadap misalnya timnya Pak Anies ketika di 2024? Aku bilang begini, aku melihat, mohon maaf nih Pak kalau salah ya, ini nanti kalau salah boleh di-cut. Aku bilang itu problemnya mulai setelah ada wakilnya. Nah, langsung drop name saya, caimin. Iya itu ya kita sudah drop name lah. Artinya menurutku itu problematis banget karena itu sudah terlihat banyak sekali kompromi misalnya. Atau misalnya setelah itu ada hal-hal yang ya kita udah tahu lah akhirnya terjadi dan sesuai dengan apa yang kita persangkakan beberapa orang atau banyak orang. Dan setelah itu kan sebenarnya banyak banget hal-hal tidak adil sebenarnya terjadi. Dan itu bisa plain sight gitu loh, maksud terlihat secara nyata banget dan semua orang ngomongin itu sebenarnya Pak. Dan ini kan kasus yang sebenarnya kita nggak bisa optimis sebenarnya dalam hal ini. Artinya kalau dalam perkara-perkara yang kayak gini misalnya mereka bisa berbuat curang, itu perkara besar banget mereka bisa berbuat curang. Perkara-perkara kecil itu mereka akan lebih mudah lagi berbuat curang sebenarnya. Dugaan. Maksudnya ketidakadilan. Contoh kayak gini misalnya, ya, kita ngomong langsung aja ya. Kita nggak usah bicarain tentang pemilu presiden lah, pemilu Jakarta. Itu kan ngeri banget menurutku. Itu kan sangat terlihat sekali. Maksudnya kita mau nutupin dari segi apa gitu maksudnya. Untuk optimis itu. Nah artinya kalau mereka dari segi ini mereka sudah bisa berbuat sampai di titik itu. Apalagi hal-hal yang lain gitu loh maksudnya. Nah enlight us gitu Pak. Maksudnya gimana sih cara kita ngeliat kayak gitu Pak? Ya jadi itu wakil yang mana itu? Kan ada wakil juga yang. Iya wakil yang di presiden lah Pak. Tapi kita lihat gini. Ada banyak keanehan ya yang terjadi, yang dilakukan, dan itu semua terekam dan terlihat. Saya tidak mau mengungkapkan keanehan-keanehan itu sebelum sidang MK. Jadi kalau sekarang saya mengatakan karena itu sudah diakui oleh hakim-hakim MK. Jadi ini bukan tuduhan. Itu adalah dokumen yang hakim-hakim MK pun menuliskan di dalam dissenting opinion-nya. Kalau artinya sudah verified. Bukan sekedar sangkaan. Nah, memang banyak keanehan dan itu artinya harus ada koreksi ke depan. Jadi salah satu hal yang saya sampaikan ketika pemilu selesai, kemudian MK memutuskan, kita hormat kepada putusan pengadilan. Setidak setuju apapun kita dengan keputusannya, kita mentaati. Dan saya memilih untuk hadir ketika penetapan. Saya memilih hadir untuk pada saat pelantikan. Sambil dalam semua event itu saya katakan bahwa yang menjadi catatan hakim-hakim MK harus dimasukkan menjadi bagian dari revisi dan perbaikan. Kenapa? Karena proses pemilu ini 5 tahunan itu adalah proses perbaikan terus-menerus. Jangan sampai 5 tahunan itu yang belajar adalah pelaku yang curang. Tiap 5 tahun dia upgrade versi kecurangannya. Lah, sementara yang bagian baik ini tidak melakukan upgrading. Dan yang bagian baik kan sudah tergeser ke situ, Pak. Itulah sebabnya kita menurut saya harus terus-menerus dan harus diungkapkan, harus diperjuangkan, tidak bisa ditinggalkan. Problem itu tidak selesai dengan kita marah-marah dan meninggalkan. Problem itu hanya bisa selesai kalau kita confronting, kita menghadapi, kita mengungkapkan, dan kita menuntut itu diubah. Nah, ini yang menurut saya penting. Tanya semua anggota DPR yang terpilih, apalagi yang tidak terpilih. Painful nggak pemilu itu? Iya, banget. Semua yang terpilih aja bilang painful kok. Iya. Apalagi yang tidak terpilih. Gak balik modal. Tapi jangan sampai kayak kapok sambel. Iya. Selesai pemilu marah-marah, kecewa, habis itu ya move on aja, nggak dikoreksi. Mengkoreksi ini lebih penting daripada agenda-agenda revisi undang-undang yang lain. Karena revisi ini akan mengatur bagaimana proses pemilihan individu-individu untuk mewakili kita di DPRD, di DPR dan lain-lain. Nah, lalu terkait dengan intervensi kekuatan. Kita belajar di sejarah. Ada itu peristiwa-peristiwa seperti itu di berbagai tempat, bukan hanya di Indonesia. Apakah bertahan? Tidak bertahan. Tidak bertahan. Semua kewenangan yang diambil dengan cara yang tidak benar, dia mengalami kerapuhan legitimasi. Legitimasi yang rapuh itu tidak menjadi masalah ketika kondisi ekonomi dan politik baik-baik saja. Tapi kalau sudah problematis, tapi ketika kondisi ekonomi, kondisi politik tidak baik-baik saja, maka legitimasi yang rapuh itu
sensitif, sangat lemah. Karena keberhasilan secara elektoral itu akan ada unsurnya. Ada unsur hukum, de jure, ada unsur moral. Seseorang yang terpilih dengan angka X dalam hitungan suara, tapi separuh dari suara itu diraih dengan cara curang, benar, secara hukum, secara legal memang dia terpilih. Tapi dia tidak memiliki basis moral. Dan itu apa sih implikasinya? Tingkat dukungan menjadi semu. Jadi kalau misalnya Ustadz Felix itu mendapatkan suara 1.000 suara, tapi 500 itu adalah curian, maka sesungguhnya yang mendukung Ustadz Felix itu cuma 500. Yang 500 lain itu nggak ada. Itu cacat moral. Tidak kelihatan memang. Tapi ketika ada krisis, yang dukung cuma 500. Itu baru kelihatan. Enggak gitu. Nah itu nggak akan terlihat kalau situasinya sedang normal-normal saja. Seakan-akan semuanya mendukung. Itu sebabnya mengapa di dalam pemilu jangan curang. Karena tujuan dari proses ini adalah memilih pemerintahan untuk menjalankan amanat konstitusi, untuk menjalankan aspirasi rakyat. Kalau dia tidak mendapatkan amanat yang lengkap, maka dia akan lemah. Dan kalau dia lemah, dia tidak akan bisa efektif dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, menghadapi situasi itu, ya dikoreksi, dihadapin, dikritik, ditunjukkan faktanya. Dan kemudian harus didorong untuk ada koreksi. Tapi kalau kita give up, ditinggal, memangnya yang ditinggalkan kemudian akan sadar. Bukan hanya akan sadar, akan merasa kehilangan gitu. Enggak lah. Malah syukur lah, jalan aja udah yang pada ninggalin. Saya akan terus aja di dalam kekuasaan ini.